sebenarnya aku ada pilihan untuk berhenti S2, tapi di satu aku mikir kayak udah tanggung dikit lagi nih. Tanggung dikit ini yang menggali makin dalam. Ini gimana tuh kamu tiap semester jelasin, sorry aku masih belum lulus gitu. Kenapa aku pilih itu? Karena aku takut pas aku lagi pesen-pesen makanan ketemu dosenku. Kadang ini susah loh, kadang kan kita nggak tahu gitu tanggung ini beneran oke Iya. atau nggak oke gitu. Setelah sekarang aku kerja, aku juga mikir kayak apa yang dibilang tuh bener. Dalam waktu satu tahun ini, kalau aku kerja, aku udah bisa hasilin berapa banyak uang gitu. Pas di S2 sebenarnya PB juga banyak perjuangan lainnya lagi. Oke, PB, kamu sendiri mau mulai dari mana nih? Mungkin bisa dimulai dari pas aku cari-cari, eh, mungkin boleh dimulai dari pas aku cari-cari dosen lah, karena ini yang ngomongnya menggali luka yang lebih dalam gitu. Oke, jadi mungkin sekedar background. Jadi pas kita ke S2, kan kita harus cari dosen pembimbing gitu kan ya. Jadi kayak tiap dosen bakal ada laboratoriumnya sendiri. Dan kamu tentuin mau masuk ke lab mana. Karena tiap dosen pembimbing kan mereka spesialisasinya beda-beda gitu. Oke, jadi gimana nih cari dosennya gitu pas S2? Nah, jadi sebelum aku lebih dalam lagi, mungkin ini aku bisa ceritain sedikit background kenapa aku bisa memilih untuk ngomongnya sedikit cerita sebelum ini terjadi gitulah. Jadi dulu aku emang ada planning untuk S2 dan aku udah siapin tuh. Salahnya aku cuma siapin plan A. Aku nggak siapin plan B. Jadi plan aku ini awalnya kan aku pas S1 tuh aku ada satu dosen yang buat kerjain project gitu. Jadi pas S1 disuruh bikin project aku sama dosen ini. Dan di satu aku ngerasa aku lumayan cocok sama dosen ini. Kita semua udah ngomongnya udah sama-sama agree gitu lah. Aku juga udah oke, aku mau daftar S2 dan mau masuk ke tempat kamu gitu. Nah, plan A-nya ini adalah begitu. Dan pas waktu kita daftar S2 tuh kita nggak bisa pilih kan kita masuk jurusan mana. Dia kan ada banyak jurusannya gitu. Dan pas aku pilih aku nggak dapet jurusan yang dosen pas aku S1 ini ambil gitu. Jadi aku nggak bisa ambil dia dan aku nggak ada plan B. Nah mungkin itu juga bisa jadi pelajaran. Tetap harus ada plan B karena hidup tuh nggak selalu berjalan sesuai dengan rencana kamu. Nah jadi aku nggak dapet dosen tuh aku mulai cari ada dosen mana aja nih di jurusanku nih yang bisa aku pilih. Kebetulan dosen yang aku ambil S2 sekarang tuh lumayan hubungannya sama. Spesialisasinya itu tentang sama-sama tentang self driving car. Jadi mobil otonom gitu. Nah, karena aku lihat dosen ini mirip, aku mulai mikir kayak apa aku ambil dia aja. Cuma downside dari dosennya adalah kita semua tahu kalau dia tuh lumayan keras sama murid. Jadi kayak pilihannya itu aku sempat ada cari beberapa dosen dan terakhir cuma ada 2 dosen. Satu mungkin yang dosen sekarang nih dia lulusnya bakal lama. Terus dia agak keras sama murid. Tapi katanya bisa belajar banyak. Yang satu nih dia bisa pastiin kamu lulus 2 tahun. Cuma mungkin kamu nggak bisa belajar sebanyak itu. Jadi kayak pilihannya antara kamu bisa belajar banyak tapi kamu bakal menderita atau kamu bisa pilih satu dosen ini yang ya udah kamu S2 lulus saja. Dan di satu aku nggak mikir kalau misalnya kamu sama orang yang salah, kamu nggak bisa berkembang. Dan mungkin itu yang terjadi sama aku. Jadi aku pilih dosen ini dan bukan berarti dosen ini tuh nggak baik ya. Menurutku dosen ini menghasilkan banyak murid yang hebat. Cuma mungkin cara dia mengajari aku tuh nggak cocok ya. Cara dia bisa kasih guidance sama cara aku terima guidance tuh beda. Jadi mungkin aku sama dia tuh nggak begitu berkembang. Nah makanya di satu aku pilih yang ini karena aku rasa aku mau berkembang. Karena alasan aku ambil S2 tuh karena aku merasa aku belum cukup untuk turun ke dunia kerja gitu untuk kontribusi. Aku rasa diriku belum cukup lah. Jadi karena aku punya tujuan itu dan aku ambil dosen itu, jadi aku lanjut ambil dosen itu dan ya seperti itulah. Oke, mungkin dari awal dulu ini.
kan dari awal kamu nggak tahu nih kalau mungkin kamu nggak cocok sama guru ini. Terus tapi pas dari awal masuk kan mungkin ada senior atau mungkin tiap minggu ada meeting sama gurunya, mungkin kayak ya bilang lah progres minggu ini apa gitu. Iya, heeh. Dari awal udah mulai berasa nggak sih pas minggu pertama, minggu kedua, loh kok kayaknya nggak sesuai ekspektasiku gitu. Iya, lumayan sedikit. Awalnya tuh karena aku rasa ya, pertama tuh kakak kelas ada bilang kayak, oh ini di tempat kita nih biasa lulusnya bakal 3 tahun rata-rata. Mungkin udah boleh di-expect telat. Terus dosen juga sedikit galak. Dan dia juga bisa dia ngomongnya lumayan belak-belakan gitu lah. Dan itu kan emang sifat dia gitu. Emang ada yang bisa terima. Cuma ada yang dengan cara dia begitu makin turun. Nah mungkin aku salah satunya. Dan di satu tuh aku ada tanya dia sebenarnya kayak, aku nih kurang ngerti nih S2 tujuannya apa gitu. Bisa tolong kasih garis besar gak aku harus ngapain. Dan jawaban dia tuh nggak sesuai dengan apa yang aku, maksudnya apa yang aku harapkan gitu. Dia cuma suruh aku kayak, ya udah kamu kerjain A. Dan aku maunya tuh kamu kasih aku tuh garis besar gitu. Kayak kamu harus A, habis itu B, habis itu C, habis itu D, habis itu E gitu. Jadi aku bisa tahu aku ngapain nih sekarang nih. Dan sayangnya dia nggak bisa memberikan guidance seperti itu. Oke, jadi mungkin selain yang guidance gak cocok, ada lagi nggak sih yang lain-lainnya gitu? Mungkin tipe dosen yang pas aku S2 ini dia lebih ke kita nih harus ngikutin dia. Jadi ada sekali kan kita kan pas S2 tetap ada berapa kelas yang kita harus ambil buat lulus. Ya. Ya kan, dan pas S2 tuh beda sama S1 karena SKS itu kita bayar gitu. Kita bayar per SKS, misalnya ambil 3 SKS ya kita harus bayar. Nah, jadi di saat itu aku tinggal satu kelas. Pas aku mau ambil kelas tuh ada satu kelas yang aku harus ambil. Dan bentrok sama kelas dosenku. Dan dosenku nih dia bersikeras untuk aku nggak ambil kelas iniku dan aku harus ambil kelas dia. Yang dimana sebenarnya aku ngerti sih maksudnya baik. Cuma kan jadinya ngomongnya aku juga harus keluar uang lebih gitu. Yang dimana di satu aku juga ekonominya ya begitulah. Kayak nggak sebagus itu di saat itu. Jadi aku harus mengalah dan mengambil SKS lebih biar lulus. Karena ya demand dari dosenku ini yang untuk ambil kelas dia. Ya nggak bisa bilang gitu ke dosen, aku butuh duit nih untuk ambil kelasmu, boleh nggak dibantu gitu? Di satu aku nggak bilang kayak gitu sih, aku coba bilang kayak aku ada satu kelas wajib nih aku harus ambil, kalau misalnya aku nggak ambil aku harus ambil semester depan, aku bilang gitu ke dia. Dan dia juga nggak gitu peduli sih di satu. Cuma emang niatnya baik. Di saat aku ambil kelas dia, emang kelas dia ini khusus untuk nge-guide kita lah dalam proses menyelesaikan tes kita itu. Emang ada niat baiknya juga di balik niat begini dia. Oke, tapi di masa-masa kayak nggak cocok atau segala macam ini, kenapa kamu nggak kepikiran, oh apa aku bisa pindah guru aja gitu ya, cari dosen yang lain? Sebenarnya ini aku ada kepikiran. Karena kan di satu kan pas aku kepikiran tuh aku udah tahun kedua. Udah mau naik ke tahun kedua gitu lah. Dan pas mau naik ke tahun kedua nih, rata-rata dosen tuh beberapa ada yang gak mau ambil, yang udah pernah inilah, yang udah tahun kedua gitu. Karena beberapa dosen ada yang expect mereka mau murid tuh lulus 2 tahun gitu. Nah, jadi sebenarnya aku ada cari-cari beberapa dosen gitu untuk pindah. Dan masalah pas tahun kedua tuh aku gak ketemu dosen yang cocok. Dan dosen yang cocok juga mereka udah gak mau terima. Jadi di saat itu ya aku coba bisa terima nasib. Karena aku juga sebenarnya aku ada pilihan untuk berhenti S2, tapi di saat itu aku mikir kayak udah tanggung dikit lagi nih. Tanggung dikit ini yang menggali makin dalam. Oke, sebelum kita ke sana,
apa maksudnya pilihan berhenti S2? Jadi kamu punya option lain. Iya, aku opsi ya udah aku nyerah S2, aku kerja aja. Dimana juga sebenarnya di saat itu kan S1 juga masih bisa dapat kerja ya. Eh, tapi sama ini kamu ada coba kayak apply beasiswa gitu nggak? Atau ya part time gitu? Nah, apply beasiswa ada sebenarnya. Jadi pas S2 ini beasiswa lebih lebih renyah lah ngomongnya lah. Di satu tuh yang untuk aku kan overseas Chinese, jadi dia ada satu program yang dari pemerintah ya kalau nggak salah ya. Jadi dia tuh bakal kasih kamu misalnya dia ada requirementnya, kamu bisa daftar dan dia bisa kasih kamu uang jajan 20.000. 20.000 tuh sekitar 10 jutaan per bulan selama satu semester. Jadi dia daftarnya tuh per semester. Dan hokinya aku dapat beasiswa itu. Ya lumayan lah. Dan apa tadi satu lagi aku lupa. Part time. Ya part time pas awal-awal nggak ada. Cuma pas aku aku kan telat lulus. Di Sabtu tuh aku S2 tuh 4 tahun untuk informasinya gitu. Yang dimana orang bilang rata-rata 3 tahun kan. Cuma ya namanya rata-rata. Dan terakhir emang banyak yang 4 tahun. Dan di tahun ketiga ini aku kan mikir kayak harusnya 2 tahun dan ini aku harusnya udah kerja. Tapi aku masih belum kerja. Dan di satu aku mikir ya udah aku balik lagi kerja Burger King. Yang tadi itu ya. Iya. Yang kamu udah bisa semuanya itu. Iya, karena pertama itu. Tapi kedua, karena aku udah kenal sama orang-orang dalamnya gitu lah. Sama bosnya juga aku udah lumayan kenal. Tapi terakhir aku nggak kerja di bagian aku yang dulu. Nah, kerja apa emangnya? Aku terakhir kerja di ini. Dia kan ada bagian yang shift reguler. Shift reguler tuh yang biasa lah yang kayak ngurusin makanan segala macam. Ada juga shift tutup toko. Jadi tutup toko ya kerjanya toko udah tutup, yang beresin tuh orang-orang itu. Jadi aku pernah kerja di sana juga. Kayak nyuci piring atau mungkin nyapu-nyapu segala macam lah, bersihin toko itu. Kenapa aku pilih itu? Karena aku takut pas aku lagi pesen-pesen makanan ketemu dosenku. Oh, Kan maksudnya soalnya dosenku tuh tipe yang dia bisa komen kamu lah gitu. Contohnya kayak misalnya kalau misalnya ketahuan tuh kan nanti dia bisa bilang gitu kayak oh ternyata begitu atau gimana nggak fokus S2 atau gimana meskipun sebenarnya bercanda tapi kan tetep aja gitu. Jadi aku terakhir balik lagi kerja Burger King demi dan juga karena aku udah gak dapet beasiswa. Karena ada requirement yang harus aku penuhin lah untuk dapetin beasiswa. jadi selama kerja yang shift malam tuh gak pernah ketemu dosenmu? Untung enggak, karena kan aku kerjanya di dalam ini, nggak kelihatan. Jadi di satu tuh rata-rata toko tuh kan biasanya ada yang ini kan yang ditarik ya besi itu. Nah rata-rata aku kerja tuh dia udah mulai tutup. Kalau kerja pas tutup tuh artinya kamu datang pas mau tutup aja gitu? Iya, tutup jam 9 aku datang 8.30. Jadi kayak udah mulai bersih-bersih lah ngomongnya. Dan aku mikir itu juga memperbesar chance aku ketemu dosenku. Kecil maksudnya? Iya, memperbesar chance untuk nggak ketemu dosen. Oh, nggak ketemu, oke. Iya, Oke, kita balik ke yang tadi yang tanggung gitu. iya, nah, tanggung gitu tuh. Oke, apa ini tanggung ini? Karena aku pikir tanggung, aku udah setengah jalan gitu. Aku udah tahun pertama udah kelar S2, aku tinggal 2 tahun. Aku pikirnya gitu, atau enggak manis-manis aku tinggal 1 tahun gitu. Nah, tapi kalau misalnya aku pikir aku kan 4 tahun. 1 tahun ini sebenarnya nggak tanggung, ini baru mulai. Jadi sebenarnya terkadang kalau emang udah nggak baik buat kita tuh harus berani untuk memutuskan itu loh. Tapi di saat dulu aku itu aku selalu mikir tanggung dan terakhir makin ketarik ke belakang. Tapi kan emang bener kalau misalnya best case kamu dalam 2 tahun lulus, artinya habis tahun pertama emang tinggal setahun lagi gitu. Iya, cuma kan dalam dunia itu nggak semua sesuai rencana kamu. Maka harus ada plan B, plan C. Itu yang aku pelajarin.
Oke. Eh, Jadi oke, tanggung. Oke, kamu dari habis tahun pertama ngerasa tanggung. ya, Terus gimana tuh? Lanjut lagi kan? ya aku lanjut sama dia dan hmm, lumayan ini sih lumayan aku merasa lumayan drain lah di satu. Jadi aku juga sempat lumayan pelarian sih. Itu pas tahun kedua aku ingat aku pelarian. Jadi aku eh, di satu emang lagi nge-stuck gitu. Dan pelarianku dulu kan temenku lumayan banyak yang main game. Jadi aku ikut. Jadi aku di satu ada satu masa di mana aku main game terus. Mungkin bilangnya aku tetap kuliah, aku tetap ke lab untuk ngerjain kewajiban-kewajibanku. Tapi kehidupanku begitu. Jadi siang, jam tidurku dulu lumayan hancur gitu. Jadi aku bangun siang sampai jam 8 gitu aku ke lab kerjain researchku, terus aku pulang kira-kira aku main game gitu jam 12 malam. Ada sekali itu saya aku 1 bulan deh, aku main 1 bulan tuh dari jam 12 sampai jam 6 pagi, terus tidur bangun kira-kira jam 12-an jam 1 gitu, lanjut lagi ke lab main kayak gitu-gitu terus lah. Ya lumayan pelarian sih menurutku itu. Oke, dan tapi pelarian itu berlangsung selama berapa lama? Pelarian tuh nah intens mainnya tuh sebenarnya 1 bulan, karena di satu tuh seingatku tuh aku sempet ada ide dan aku coba dan hasilnya tuh nggak sesuai. Jadi aku juga capek gitu kan, dan itu tuh aku udah ngomongnya aku udah telat lulus gitu, aku udah mau telat lulus dan masih nggak dikasih jalan gitu. Jadi ya Telat nih kan maksudnya lebih dari 2 tahun. iya, karena kan dulu aku mikir aku nggak mau lama-lama gitu. Makanya di satu aku 1 bulan lah, dan setelah itu aku juga masih main tapi nggak sebanyak itulah. Aku mungkin udah berkurang 50%-an harusnya di tahun ketiga, karena di sana aku mikir kayak aku udah harus fokus dan aku harus mencoba. Dan di sana juga aku capeknya tuh adalah aku juga ada kerja part time. Jadi aku mungkin aku main dari jam 12 kan dulu, karena aku ada kerja part time itu jam 8-9 gitu mulai tutup toko kan, Burger King. Jadi ke lab, pulang kerja Burger King, abis itu aku pulang rumah, itu kan udah capek. Jadi aku udah nggak mungkin main game lagi gitu, karena main game juga sedikit sedikit butuh tenaga lah, butuh otak untuk mikir. Di masa-masa itu masih pacaran juga? Masih. Dan di sana tuh karena kan untuk teman-teman nggak tahu kan, mungkin host tahu ya, aku kan sempat LDR kan. Tapi di satu tuh belum LDR. Jadi hmm, sebelum LDR tuh sebenarnya nggak ada masalah, karena kan masih bisa ketemu dan segala macam, komunikasi masih lancar lah. Jadi kayak di sana aku juga masih ada masih ada mungkin weekend atau gimana aku pergi datang. Jadi di satu masih pacaran dan semua tuh masih bisa di inilah, masih ada porsi masing-masing itulah, masih bisa dibagi waktunya. Dan setelah aku ingat kayak setelah setengah tahun kerja, terus abis itu aku LDR. Nah karena itu baru berasa, karena kan jam tidurku tuh lumayan ngaco gitu. Jadi kayak aku bangun jam 12 gitu, 12 siang apa jam 1 siang ke lab, terus pulang kerja, terus pulang tuh udah kira-kira udah jam 11 gitu, 10-11 gitu pulang. Nah kan mantanku kan udah pulang kan, udah pulang Indo, dia kerja. Itu tuh biasa dia kerja pagi, jadi jam itu tuh dia udah mau tidur. Jadi waktu kita ketemu tuh sangat pendek gitu. Jadi ya di satu udah mulai nggak handle karena ya udah sibuk masing-masing juga. Oke. Terus balik lagi ke yang tanggung ini. Eh, kamu dapet ide, tapi kamu ngerasa nggak berhasil waktu itu, hasilnya jelek. Ya Terus habis itu, apalagi nih progres dari sana? progres sana ya aku coba bangkit dan mencoba mencoba untuk research lagi, cari ide yang lain gitu. Tapi pas naik tahun ketiga
sebenarnya aku sempat pikir kayak, soalnya temanku juga ada yang bilang kayak udahlah B, maksudnya kayak eh, lu ngapain lanjutin lagi gitu, kayak lu juga ada pilihan untuk berhenti, karena di sini juga lu maksudnya nggak bagus untuk aku lah, karena dia merasa aku juga bekerja sama orang yang salah. Jadi aku juga nggak gitu berkembang, karena setelah sekarang aku kerja aku juga mikir kayak apa yang dibilang tuh bener. Dalam waktu satu tahun ini kalau aku kerja aku udah bisa hasilin berapa banyak uang gitu. Maksudnya time frame-nya lumayan penting lah, waktu ini menurutku adalah esensial yang penting. Dan di saat itu juga aku sempat ya maju mundur juga kah, karena di sana juga kan eh, ada masalah ekonomi juga lah, yang dimana aku pikir kayak apa aku berhenti aja gitu, aku bantu keluarga cari uang. Cuma ya di satu juga orang tua juga bilang jangan, maksudnya kayak udah tanggung, udah kata-kata udah tanggung itu sebenarnya juga juga kadang juga emang kadang ada yang bener, emang tanggung tuh emang bener, cuma kadang tuh kalau emang tanggungnya itu nggak bagus ya boleh consider untuk diberhentikan sih. Jadi di satu ya aku memutuskan untuk lanjut lagi S2 gitu. Oke, di tahun ketiga. Terus di tahun Iya. ketiga ini ada yang berbeda nggak dari tahun-tahun sebelumnya? Eh, tahun ketiga sebenarnya mungkin tahun ketiga akhir sih sebenarnya, pas waktu liburan kan aku tahun ketiga akhir tuh pas mau naik ke tahun keempat itu kan udah ngomongnya nafas terakhir kamu gitu di S2 kan, S2 maksimal 4 tahun. Dan di saat itu banyak banget kejadian yang terjadi. Yang pertama mungkin kan aku LDR, terus ya udah rungkat gitu kan, putus. Terus di saat itu juga aku mikir kayak aku nggak bisa kerja terus nih, aku kan kerja kan, maksudnya kerja di Burger King dan sibuk nggak ada waktu gitu. Dan aku rasa kayak apa aku keluar aja gitu, maksudnya aku fokus nih, udah ada yang harus difokuskan, yaitu tesis. Ya udah, jadi aku terakhir aku keluar juga dari Burger King untuk fokus tesisku, dan uang nih aku kayak ya udahlah aku tahan setahun ini aku pakai hemat-hemat gitu untuk hidup, dan meskipun terakhir nggak cukup, dan terakhir aku minta ke source ketiga untuk uang ini. Oke, jadi kan kamu terakhir lulus dalam 4 tahun kan? Iya. Em, di lab yang profesormu ini, dosenmu ini, angkatanmu tuh ada berapa orang sih? Angkatanku ya angkatanku ada, saya ku 6 cuma keluar satu ya kalau nggak salah, jadi tinggal 5. Terus 5 ini kon di tahun berapa aja? Satu tahun kedua, satu tahun ke tiga kalau nggak salah, 2 tahun ketiga deh. Terus oh nggak, berarti 6 total, 6 keluar satu, berarti 7 berarti total per satu. Terus yang sama kayak aku tahun keempat tuh ada 3 orang termasuk aku gitu. Jadi mungkin bisa dibilang hampir setengah tuh telat lulus. Nggak, bukan hampir semua. Ketiga. Yang nggak telat lulus cuma satu, sisanya tuh telat lulus semua. Terus 2/3 itu di tahun keempat di push sampai. Iya, di sampai tahun keempat. Dia tahun keempat tuh emang kayak gurunya ngerasa udahlah kalian udah sampai tahun keempat udah aku lulusin gitu. Iya, Atau mungkin aku gimana? rasa gitu. Mungkin aku rasa ada yang beberapa, ada yang dosen itu semuanya masih nggak, kan researchnya semuanya luas gitu, kayak tergantung kamu mau berhenti dimanapun kan, betul kan, kayak kepuasan tiap orang nih beda-beda, dan mungkin kepuasan dosen itu terlalu jauh. Jadi di satu mungkin aku rasa dosenku juga nggak, ada beberapa yang emang belum masuk ke kepuasannya tapi dia udah kasih lulus aja gitu. Dan yang paling mengagetkan karena temenku ada yang lanjut S3 kan. Biasa orang lanjut S3 tuh kalau di sekolah yang sama lanjut sama dosen yang sama kan. Dia enggak, dia langsung dia cari dosen yang lain. Dan dia bilang gitu ke dosenku gitu di sidangnya. Mengagetkan kan. Berani ya orangnya. Iya, berani sih. Oke. Setauku pas kamu S2 ini kan kamu sempat magang juga, Iya. intern di Micron. Betul. Dan sekarang kamu juga kerja di Micron. Ya betul. Jadi apakah dua ini ada hubungannya? Iya betul sekali. Jadi
pas aku S2 nih aku sebenarnya dengan alasan aku butuh uang, aku ada intern juga nih di Micron. Jadi dulu aku intern dan pas seingatku tahun pertama naik ke tahun kedua itu aku intern, dan di sana mungkin bosnya ngerasa cocok dan aku juga ngerasa enjoy kerja di sana. Jadi di saat kelar intern itu atasan ada kayak nanya gitu, kamu mau lanjut gak? Dan kalau kamu mau lanjut dia bakal kasih kamu kayak pre-offer gitulah. Dan di saat itu aku mikir aku terima aja gitu. Pre-offer tuh maksudnya habis S2 lulus langsung kerja gitu. Ya betul. Dan di ekspektasinya adalah lulus 2 tahun. Oke. Dan itu juga semuanya yang bikin aku mikir untuk jangan pindah lab gitu, karena kan bisa delay nih, tanggung ini. Dan juga sebenarnya aku kan pernah sempet mikir kayak aku pernah mau ini kan, mau keluar dari S2. Sebenarnya aku mikir ya emang bener sih, kalau misalnya aku keluar mungkin masih ada pre-offer, aku tinggal bahas aja gitu sama atasan kayak mungkin aku udah nggak berniat untuk S2 gitu, dan tinggal lihat mereka mau terima atau enggak, dan mereka mau adjust gajinya segimana gitu. Di satu sebenarnya ada terlintas juga sih kayak beberapa pemikiran dan pendapat lah tentang lanjut atau enggak S2. Dan yang bikin mau lanjut tuh ya lebih besarnya itu lebih ke dorongan orang tua sih sebenarnya, karena orang tua ada pengen anaknya untuk lulus S2 juga. Jadi harusnya pas kamu tahun kedua selesai itu bosnya ada tanya, gimana nih? Dia selalu tanya tiap semester. Bosku ini baik banget, jujur aku ngerasa bersyukur banget aku bisa kenal sama bosku ini. Jadi dia ada follow up terus lah, kayak nanya gimana, lu oke gak, kayak dia juga ada tanya lah kayak kenapa bisa telat lulus atau gimana. Ini gimana tuh kamu tiap semester jelasin, sorry aku masih belum lulus gitu. Iya, di satu aku juga cuma bisa bilang ngomong sorry sih, soalnya di satu aku juga ngerasa aku udah berusaha sebisa aku gitu. Cuma di satu ya begitulah, mungkin emang belum mencapai kriteria dari dosenku sendiri. Cuma menurutku ya aku S2 ini juga ada ininya lah, ada hal baiknya juga, meskipun hal yang aku pelajarin dari S2 ini bukan tentang teknikal atau tentang ilmu. Menurutku lebih ke pembelajaran hidup sih, terutama yang lebih ke tanggung-tanggung ini, karena tanggung-tanggung ini tuh sangat lumayan toksik menurutku. Iya, apa pengalaman yang paling yang bisa kita petik dari tanggung ini? Kadang ini susah loh, kadang kan kita nggak tahu gitu tanggung ini beneran oke Iya. atau nggak oke gitu terakhirnya. Menurutku harus set batasan sih, kayak boundaries kamu gitu loh, kayak kalau udah lewat dari boundaries kamu ya udah harus di ini, karena kan ada namanya opportunity cost nih. Mungkin kalau aku potong dari awal mungkin aku udah bisa lebih maju lagi gitu, cuma gara-gara aku bertahan nih jadi aku stuck di sana-sana doang. Jadi kalau kamu bisa balik lagi, kira-kira kamu mau boundariesnya apa gitu? Aku mungkin nggak akan sama kalau bisa dibalik dengan ilmu yang sekarang ya, atau misalnya dibalik ilmunya hilang. Kamu cuma tahu kamu harus set boundaries. Kalau saya set boundaries, mungkin kalau dengan kondisi otak aku yang dulu, aku mungkin bakal tetap menjalankan apa yang aku jalanin sekarang. Karena aku merasa kayak ada aku yang sekarang nih, bisa jadi karena ya sebab akibatnya tuh dari belakang gitu loh. Pertama kan aku kayak belajar kayak dari dosen nih, aku mulai nyadar kayak oh aku harus ada plan B, plan C, plan D. Terus kayak pas sama dosennya aku mikir kayak aku harus set boundaries, nggak boleh ngunduh-ngunduh terus. Dan sebenarnya sama dosen ini juga aku belajar banyak kayak karena aku merasa mungkin dulu aku juga lumayan suka pindah-pindah problem. Misalnya ada masalah ini aku nggak selesaiin sampai habis, aku rasa ini udah nggak works,
aku loncat gitu, aku pindah ke problem yang lain dengan metode yang lain. Dan sebenarnya itu kayak setelah aku sama dia, aku merasa sebenarnya kalau kita selesaikan masalah ini, kita bisa belajar tentang masalah ini gitu loh. Jadi kita terakhir udah tahu, oh ini nggak bisa jadi jalanin karena ini gitu, kayak secara detailnya. Jadi aku merasa aku sama dosen ini juga belajar banyak, gimana cara ngomongnya, gimana cara aku menyampaikan isi otak aku ke orang yang susah untuk di-convince. Karena kan S2 kita harus convince kalau pola pikir kita tuh benar. Dan dia adalah orang yang susah untuk di-convince. Jadi aku juga belajar di sana sih. Gimana cara bikin dia ter-convince. Cara ngomongnya gimana. Jadi itu juga yang bikin aku ngerasa semua ini nih, ada aku sekarang nih karena ada mereka. Karena ada pengalaman-pengalaman ini. Jadi kalau diulang, aku tetap jalanin. Kecuali sekarang aku dengan ilmu aku yang sekarang, aku udah gak butuh pengalamannya lagi, aku mungkin bakal jalan yang lain lagi. Mungkin aku bakal cari orang yang pas aku S2, aku bakal cari yang bisa bikin aku maju sama-sama. Ini gimana cara kamu tahu orang itu bisa majuin kamu apa enggak? Kayak ini sama dengan pemikiranmu yang tadi. Yang kamu pikir gurunya lebih keras, tapi dia bisa belajar lebih banyak. Menurutku lebih ke aku cocok kan nih. Kayak sama lah kayak mencari pasangan. Value kita sama. Nggak value sih, lebih ke pola pikir kita sama nggak. Terus visi kita align nggak. Terus mungkin kayak misalnya kayak aku nih tipenya yang kayak kalau misalnya aku dikasih sedikit ngomongnya disemangatin, mungkin aku bisa lebih semangat untuk kerjain bareng. Aku bukan tipe orang yang kayak suka diomel-omelin gitu, karena ada yang diomel-omelin makin maju gitu. Kalau aku tuh tipe yang kayak udah nggak apa-apa, maksudnya masih bisa. Nah itu aku baru bisa maju. Mungkin aku cari orang yang kayak gitu. Karena di sisi lain kan aku udah kenal nih, aku orang yang gimana dan suka yang kayak mana gitu. Jadi dari sana aku baru cari nih, ada beberapa kandidat yang ngomongnya personalitas cocok sama aku dan researchnya aku cocok gitu. Mungkin aku bakal cari yang kayak gitu. Karena menurutku, ya ini juga sih, aku kemarin baru ngobrol sama temanku dan dia juga bilang kayak, semuanya kamu sama siapa itu yang bisa bikin kamu maju gitu. Dan itu lumayan jauh, dan kamu kalau sama orang yang gak cocok ya kamu juga gak bisa maju. Bukan permasalahan di orangnya, permasalahan di sama siapa. Tapi di antara angkatanmu tadi, kan berapa? 3 orang, kalian juga lulusnya tahun keempat. Mereka ada ngerasa menyesal nggak sih atau gimana? Aku nggak tanya menyesal sih, cuma mereka ada kayak ngerasa kayak mereka ada merasakan hal yang aku rasakan lah, yaitu capek gitu. Kita merasa S2 kita tuh capek sekali. Karena aku ngerasa S2 kita tuh sama kayak S3 gitu. Karena di lab kita juga nggak ada anak S3. Dan biasanya kan kayak bareng kayak ide-ide ini biasa kita juga ada kolaborasi sama anak S3. Ada ngomongnya sebelum kita, karena kan anak S3 lebih ngerti tentang teknikal gitu. Jadi untuk ide-ide garis besar kita bisa tanya dosen, tapi secara teknikal kita harus tanya anak S3. Kita nggak ada. Jadi mungkin kita yang jadi anak S3-nya itu yang capek. Jadi ide juga harus dari kita. Oke lah, jadi ya seperti yang diceritain PB, emang dia lumayan banyak perjuangan lah gitu. Baik dari S1 sampai S2. Tapi ada nggak sih hal-hal yang kamu enjoy selama kuliah ini, selama kerja ini? Karena kalau saya lihat Anda ini kan duta persahabatan ya, banyak teman di mana-mana. Ya, amin, amin, amin. Menurutku semua yang aku laluin sekarang tuh ya menurutku S2 funnya, jujur S2 menurutku nggak fun. Tapi funnya itu di saat udah lulus. Karena semua yang udah kita lalui ini, semua yang kita perjuangkan, maksudnya bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Aku merasa aku bersusah-susah dahulu. S1 mungkin menurutku lumayan fun lah. Karena S1 kan ya paling belajarnya waktu mau ujian gitu. Dan masih banyak organisasi yang kita ikutin. Ada temen juga kan rame. S2 tuh lebih fokus ke
lebih ke individual sih, temen udah gak gitu banyak. Kayak seberapa banyak sih orang yang S2 gitu, dan seberapa banyak juga orang yang, maksudnya orang juga fokus ke research mereka masing-masing. Dan menurutku S2 dengan kondisi di saat yang aku ingat, menurutku nggak gitu fun sih, karena ada responsibility harus diselesaikan. Funnya itu setelah lulus. Oke, bersenang-senang kemudian. Ya, Sefun apa Anda sekarang? Sebahagia apa Anda sekarang? dalam pekerjaan, jujur pekerjaan ini menurutku aku suka sih. Dan maksudnya atasannya juga bisa bantu kita untuk sama-sama berkembang gitu. Dan yang jelas kehidupannya makmur lah ngomongnya. Setidaknya sekarang udah ada pemasukan dan gak harus pusingin mau makan apa besok. Dan setidaknya kalau mau makan enak sesekali bisa lah. Itu funnya. Ini apa rencana ke depan? Rencana ke depan ya, aku rasa mungkin aku akan tetap bekerja dan akumulasi dulu kekayaan untuk sekarang, dan sembari itu mempelajari hal-hal yang bisa aku pelajarin di luar kerja yang bisa dikembangkan lah. Mungkin sejauh ini sih. Terus ada tips atau pesan buat mungkin adik kelas yang mau S2, yang mau ke Taiwan? Jadi pesan aku untuk kalian yang baru mau datang, jangan berkecil hati, selalu ingat kalau kalian tuh juga salah satu individu yang hebat. Lakukan apapun yang kalian bisa untuk mencapai mimpi kalian, dan tetap selalu bersama sama orang yang cocok dengan kalian dan bisa sama-sama grow. Ya, atur circle kalian, itu penting. Jadi kalau ada orang-orang yang mau tanya, kamu bisa? Bisa, boleh. Mungkin aku bisa berbagi kesalahan aku yang lain gitu ya. Soalnya sejauh ini aku juga masih mencari apa nih yang aku berhasil gitu. Semoga kedepannya kalau ada yang berhasil bisa dibagikan lagi gitu. Oke. Nanti kita taruh IG-nya. Ya boleh nih. Oke. Gimana nih? Di bawah Gimana ya di sini ya? Oke. Oke lah, baiklah. Terima kasih PB sudah datang Ya. dan berbagi. Ya, sama-sama Jem. Oke. Semoga bisa berguna. Ya, bye-bye. Yuk, bye-bye. Yuk.